Selamat pagi sahabat petani belambangan di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susanto, petani belambangan dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sahabat semuanya, salam sehat, salam semangat, salam satu getah petani Indonesia. Sahabat semuanya, di hari ini saya lagi memupuk di lahan kami. Mohon doanya akan dilancarkan teman-teman. Teman-teman semuanya, ini disambi pegang kamera, juga pegang timba, pegang macam-macam ya teman-teman. Jadi mohon kiranya bersabar kalau hasil videonya kurang bagus. Oke teman-teman, jadi saya kalau untuk seperti ini saja. Gini teman-teman, kalem-kalem aja ya teman-teman. Nah begini. Jadi hanya 2 genggam begini teman-teman, 2 genggam begini. Dalam 1000 batang pohon pisang itu kita membutuhkan 1 kuintal saja teman-teman. Jadi 1 kuintal. Dan kali ini saya menggunakan Orea sama Ponska teman-teman. Ini menggunakan Orea dan Ponska. Bagi teman-teman yang memiliki di luar Ponska dan Orea, teman-teman bisa pupuk apa saja deh, yang penting tanamannya dipupuk teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut untuk diskusi hari ini. Jadi beberapa hari ini saya dapat masukan, dapat informasi dari teman-temanku semuanya. Ada pertanyaan juga yang menanyakan seputar budidaya pisang teman-teman. Begini teman-teman, di antara pertanyaannya adalah, ini langsung pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berkebun pisang, diupayakan setiap bulan harus dipupuk ya. Jadi diupayakan setiap bulan itu harus dipupuk teman-teman. Jangan sampai tidak pernah dipupuk atau 3 bulan sekali. Jadi teman-teman tidak akan bisa maksimal ya buahnya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi teman-teman, kalau budidaya pisang harus setiap bulan dipupuk lur. Kalau kepingin batangnya besar, kalau pengen pertumbuhan pisangnya bagus ya, harus dipupuk setiap bulan. Ini tidak bisa ditawar teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanam asal ditanam, ya maaf teman-teman, saya tidak bisa memberikan jawaban ya. Jadi bagi petani pisang harus setiap bulan dipupuk meskipun sedikit-sedikit seperti saya. Jangan berharap kalau tanam pisang tidak dipupuk. Wong selagi yang tanamnya jarang saja, jarang-jarang maksudnya, longgar-longgar aja butuh dipupuk teman-teman. Gitu ya. Jadi ini saya ulang-ulangi teman-teman, saya tekankan bener ini. Jadi kalau teman-teman pengen tanaman pisangnya itu bagus, batangnya besar, apalagi tanam rapat kayak saya ini, jangan berharap batangnya bisa besar, anakannya bagus ya, anakannya bagus, buahnya super dor semua. Kalau tanam rapat kayak begini nggak bisa teman-teman. Jadi bahasanya tidak asal tanam loh teman-teman. Setelah tanam juga pergi, itu nggak bisa.
Jadi harus dipupuk alias dirawat. Apalagi populasi banyak seperti ini, dia akan bersaing dengan saudara-saudaranya, ya. Maksudnya saudara pisang di ini, teman-teman. Saya sudah sering katakan nih, teman-teman. Sering berulang kali saya katakan ya. Jadi meskipun sedikit dikasih makan, lor, ya kayak apa ya? Manusia sama juga loh. Ini tanaman kita kan butuh makan, lor. Apalagi tanam rapat seperti ini. Tetapi kalau teman-teman tanamnya mungkin 5 meter, 6 meter gitu, jarang-jarang dipupuk nggak apa-apa, atau lahannya di hutan, humusnya masih bagus. Tapi kalau di sawah seperti saya ini, memang harus dipupuk, lor, setiap bulan. Ya selambat-lambatnya ya 2 bulan sekali lah. Gitu. Jadi kemarin juga ada yang datang ke rumah ngobrol-ngobrol, ada juga yang telepon, beberapa orang juga mempertanyakan itu loh, lor. Kenapa Pak Santo kok sering ngupuk gitu? Kok 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali? Apa alasannya? Gitu. Terus ada yang bilang kalau rapat nanti buahnya kecil-kecil seperti pisang barlin gitu loh, lor. Maaf, lor, maaf sekali, lor. Jadi saya sambil ini mupuk, saya ngobrol nih, saya bercerita, lor. Jadi dulur-dulur jangan berharap, lor, kalau pisang Anda itu dibiarkan hidup secara liar begitu. Apalagi tanamannya padat, lor. Jangan berharap dulur-dulur itu buahnya bisa maksimal loh ya. Gitu. Makanya maaf, saya tidak dalam arti menggurui. Jadi ini sekalian saya jawab ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, teman-teman juga bisa lihat di kebun pisang saya itu kayak begini loh, lor. Tinggi-tinggi, batangnya besar-besar itu ya gara-gara memang pupuknya dapat, pengairannya dapat, lor. Namanya orang nyewa itu kalau tidak dipupuk ya gimana toh, lor? Ya kan, mohon masukannya, lor. Jadi untuk sahabatku semuanya ini harus menjadi perhatian. Ya, harus menjadi perhatian. Ini tidak pisang saja loh, teman-teman. Kalau teman-teman tanam jagung sekalipun itu, kalau jagungnya nggak dipupuk ya hasilnya ya kayak gitu-gitu aja loh, teman-teman. Teman-teman nggak akan bisa menghasilkan tontonan gitu. Ya. Jadi itu hal sederhana yang memang harus diketahui oleh kita semua, lor. Kalau masalah pupuk, teman-teman bebas deh, bebas. Nah ini teman-teman, meskipun tanaman padat, ini saya nggak rekayasa loh, teman-teman. Ini buahnya masih kayak begini loh, lor. Ini buahnya dari jarak jauh, ya. Jadi maaf, bukannya apa-apa, tapi saya sedih manakala teman-teman berkebun pisang pupuknya kurang kalau padat, ya. Jadi itu teman-teman, ya. Saya maaf, bukannya apa-apa nih, maaf sekali lagi, karena saya harus benar-benar terbuka itu, sahabatku. Jadi bukan faktor apa-apanya, teman-teman. Ya, kalau padat makannya harus tercukupi lah. Nutrisinya itu harus tercukupi. Makanan pisangnya harus tercukupi, teman-teman. Kalau tidak tercukupi, ya risikonya tanaman kita tidak bisa maksimal. Terus menguntungkan berikutnya, teman-teman, kalau pemupukannya rutin, anakannya ini stabil, teman-teman. Jadi anakannya didongkel, tumbuh lagi, didongkel, tumbuh lagi. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi maaf, teman-teman. Bukan berarti saya menggurui itu bagaimana, enggak. Tapi dari kolom komentar WA saya, terus telepon saya banyak yang menanyakan gitu. Malah bahasa Jawa itu ada orang yang ngilani loh. Ada orang apa ya, yang mendahulukan sebelum dia tahu.
Sebentar lur, saya jeda dulu, saya ngisi pupuk dulu ya. Jadi ini sudah saya isi teman-teman pupuknya. Kita tinggal jalan-jalan perlahan aja. Saya gendong teman-teman. Nih saya gendong kayak begini. Agar saya bisa sambil membuat video untuk teman-teman ya. Jadi maaf ini saya begini. Jadi saya pupuknya sedikit-sedikit. Tidak seperti tanaman yang lain. Jadi hanya segini teman-teman. Segini ini loh. Segenggam kecil ini ya. Nah begini teman-teman. Jadi saya sambil pegangin kamera HP. Jadi ini uglik-uglik teman-teman. Nih. Jadi biar teman-teman benar-benar mendapatkan informasi dari saya apa adanya. Dan kalau saya begini teman-teman, pupuknya tidak jauh dari pohon. Ini ya, hanya dibuangin begitu saja. Ini teman-teman ya. Jadi tidak saya edit, tidak apa teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kerapatannya kayak begitu ya. Nih teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan ini benar-benar murni teman-teman, murni dalam artian ya kalau videonya 7 menit ya saya upload 7 menit, kalau videonya 15 menit ya 15 menit begitu. Tidak saya potong-potong teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana pertumbuhan pisangnya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman itu batang pisangnya pengen cepet besar, anakannya cepet tinggi, ya dipupuk teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat, kita memang harus cerdas ya teman-teman. Mupuk dengan cara apapun monggo gitu ya, penting dipupuk. Ya, penting dipupuk dengan cara bagaimana, dengan pupuk apa saja. Jadi teman-teman bisa lihat batangnya itu kayak apa itu besarnya. Tuh. Jadi tidak rekayasa. Kalau saya bilang batangnya kecil, teman-teman lihatnya besar. Meskipun saya bilang ini batangnya besar-besar loh dengan dipupuk begini, tapi kan kelihatan kecil aja kalau kecil. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen serius di tanaman, memang lagi-lagi pemupukannya harus stabil. Ibaratnya lur duit utang lur. Gitu ya lur. Maaf nih, maaf kok curhat. Gitu teman-teman. Nih. Jadi saya tidak hanya, nanti kalau yang nggak ngerti itu hanya bikin konten Mas Santo. Nah ini repot. Pokoknya kalau musuh dulur-dulur sing julid itu repot ya. Nah bagi saya, Anda suka atau tidak ya silahkan. Tapi saya hari ini dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan dulur-dulur saya yang di WA. Mungkin juga di kolom komentar YouTube saya ya teman-teman ya. Saya pengen berbagi semangat aja teman-teman. Monggo yang seide bisa lanjut. Kalau yang nggak seide ya namanya nggak seide lur. Ya harus sabar. Ini teman-teman. Itu yang kemarin saya bilang sungainya yang banjir lur. Tuh. Jadi peres ini sampean.
Jadi perkampungan sana itu kebanjiran. Ya, ini kalinya sangat luar biasa. Di sini gremes, Lur. Udan rintik-rintik bahasanya. Jadi tak ulangi lagi, Lur. Jadi kalau dulur-dulur ini capek atau gimana ya maaf. Ini penandasan. Pokoknya kalau teman-teman tanam pisang meskipun rapat kayak begini harus dipupuk minimal 2 bulan sekali. Kalau bisa sebulan sekali. Ya. Kalau bisa sebulan sekali, Lur. Meskipun sedikit-sedikit enggak apa-apa, Lur. Ya. Kalau kepengen tanaman dulur-dulur gede-gede gitu. Batangnya besar-besar itu. Buahnya kayak gitu tuh, delondeng, Lur. Itu ketinggian 3 meter lebih, 4 meter. Jadi kalau kelihatan begitu ya wajar, ya. Ini, Lur. Nih, kelihatan kan? Tuh. Itu juga. Nah, maaf saya bilang begini, maaf teman-teman. Bukannya saya bagaimana ini kan begitu teman-teman. Karena kadang-kadang kita juga sedih mendengar teman-teman yang komentarnya macam-macam ya. Tetapi sebagai konten kreator kita harus sabar. Oke. Nah, teman-teman saya ajak juga begitu. Sabar menghadapi teman-teman yang ini begitu. Sabar, Lur. Kita buktikan kalau kita ini serius akan usaha. Nah, ini teman-teman, tuh lihat, ini ada 10 sisir, teman-teman. Ini ada 10 sisir. Ini. Ya, mulus, Lur. Mulus. Oke, lanjut ya, Lur. Nih. Gimana, Lur? Batangnya besar apa kecil? Nah, teman-teman yang bisa lihat sendiri. Jadi, teman-teman nyantai aja deh. Nah, gitu teman-teman. Saya kalau mupuk asal dilempar di batangnya saja. Tuh. Ini, Lur. Nah, terus kita sambil jalan begini saja. Ini timbanya hampir habis, Lur. Kita ngisi lagi. Mungkin itu dulu teman-teman info hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga tetap semangat saudaraku semuanya. Salam dari Tanah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.